Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Febrian dengan NIM F1G321028, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kalkulus, siapa Bapak Kalkulus, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana penerapan kalkulus dalam prodi saya sendiri, yaitu Prodi Teknik Lingkungan. Baiklah, pertama tentang sejarah perkembangan kalkulus. Menurut sejarah, kalkulus dibagi 3 zaman. Yang pertama itu zaman kuno, lalu zaman pertengahan, lalu zaman saat ini yaitu zaman modern. Pertama, zaman kuno. Zaman kuno dimulai dari zaman Mesir kuno, di mana rakyat Mesir sudah menggunakan kalkulus, terutama kalkulus integral, dalam menghitung volume piramida yang terpancung. Sehingga berarti kalkulus sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum Masehi, 1800 sebelum Masehi, jauh. Dan selanjutnya perkembangannya menuju ke zaman pertengahan. Di zaman pertengahan, saat itu ilmuwan India Aryabhata menggunakan kalkulus untuk mendeskripsikan fenomena astronomi atau masalah-masalah astronomi dengan diferensial dasar, sehingga mempermudah masalah dalam mengetahui tentang astronomi. Lalu selanjutnya pada zaman modern, pada awal abad 17, di Jepang dan di Eropa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Jepang ada ilmuwan matematikawan yang bernama Sekikowa, lalu di Eropa ada Isaac Barrow, dan masih banyak lainnya yang berasal dari Eropa, karena ya pada zaman itu banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Selanjutnya kita akan membahas siapa itu Bapak Kalkulus dunia. Ya, kita sebut sajalah kalkulus, soalnya ya ilmu kalkulus sudah mendunia kan. Yang menjadi Bapak Kalkulus dunia ada 2 orang. Yang pertama itu Isaac Newton dan Gottfried Leibniz. Mereka berdua menjadi Bapak Kalkulus dunia karena jasa-jasa mereka dalam mencari dan mengembangkan yang namanya kalkulus. Lalu pada awal kemunculannya, terutama Leibniz, orang-orang menganggap dia menjiplak karya Isaac Newton, karena mereka saat itu saling bersamaan mengeluarkan proyek mereka, mengeluarkan ide mereka kepada dunia, dan orang-orang menganggap bahwa Leibniz menjiplak karya dari Isaac Newton. Tapi setelah banyaknya penelitian dan perkembangan zaman yang saat ini semakin modern, sehingga ditemukanlah suatu jawaban bahwa Leibniz sama sekali tidak menjiplak Isaac Newton, karena Isaac Newton mengembangkan kalkulus dalam segi fisika, sedangkan Leibniz mengembangkan kalkulus pada segi notasi-notasi yang kita kenal saat ini. Sehingga masalah tersebut sudah selesai dan clear sampai saat ini. Lalu selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan. Kalkulus dalam kehidupan memiliki banyak penerapan dan bisa meliputi semua aspek, mulai dari kedokteran, IT, ekonomi, politik, dan pembelajaran seperti biasanya. Dalam bidang kedokteran, kalkulus bisa digunakan untuk melihat volume kanker dan mencari koordinat-koordinatnya, sehingga kanker tersebut lebih mudah untuk dicari. Selanjutnya, dalam segi ekonomi, kalkulus digunakan untuk menghitung marginal oleh ekonom, sehingga lebih mudah untuk menghitungnya. Lalu selanjutnya itu dalam IT, dalam perkembangan teknologi. Dalam IT,
kalkulus digunakan untuk merender proyek-proyek 3D, sehingga proyek-proyek tersebut sangatlah mudah untuk di-rendering lah. Itu sebuah istilah untuk namanya loading dalam proyek-proyek 3D. Dan selanjutnya itu dalam politik digunakan untuk mencari yang namanya strategi dalam politik. Apakah rakyat di sini lebih suka yang begini, rakyat yang di sana lebih suka begitu, sehingga strategi yang dikeluarkan oleh partai politik lebih tepat sasaran dan menguntungkan mereka untuk pemilu atau pilkada dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam kehidupan pembelajaran, dengan adanya kalkulus, kita dibuat semakin aktif dan lebih kompetitif dalam belajar, sehingga kita dapat mencapai yang namanya nilai-nilai yang kita inginkan, seperti nilai 100, nilai A plus atau lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu penerapan, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antara lain yang bisa kita terapkan adalah dalam taksi yang ada agrometernya. Dalam agrometer tersebut kan pasti tahu kan itu ada angka berapa kilonya, berapa rupiahnya, misalnya sekilo 5.000 gitu atau sekilo berapa gitu. Jadi dengan adanya sistem integral ini yang dimasukkan kepada sistem tersebut, sehingga kita tidak perlu kayak angkot lah, misalnya dari sini ke sini cuman 2.000 gitu atau gimana gitu kan. Dengan adanya agrometer tersebut, dengan integral atau kalkulus, kita bisa tahu ini berapa rupiah, ini sekilo berapa rupiah, sekilo 5.000 gitu atau sekian gitu. Dan ya namanya sistem yang tidak ada yang sempurna, dan bisa diotak-atik. Ya banyak oknum-oknum supir yang mengotak-atik agro tersebut menjadi lebih mahal dan memberatkan konsumen. Banyak yang seperti itu, tapi bukan semuanya, hanya oknum-oknum tertentu. Karena ya dunia semakin maju dan orang tahu akan hal-hal tersebut. Baiklah, lanjut. Apa kegunaan secara spesifik kalkulus dalam prodi saya, yaitu prodi teknik lingkungan? Kegunaan kalkulus antara lain adalah yang pertama itu memprediksi masa depan. Dengan menggunakan kalkulus, kita bisa menggunakan model 3D, jadi mana kita bisa menunjukkan apa masa depan yang akan terjadi, berapa lama penampungan TPA ini bisa menampung, berapa lama filter udara bisa menahan zat-zat tersebut, menyaringnya agar tidak merusak kehidupan di sekitarnya, berapa lama limbah ini akan hancur, akan habis, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kalkulus, kita bisa menggunakan model 3D yang dimana kita bisa menunjukkan di mana kemampuan untuk menahan limbah dan lain sebagainya. Dengan membuat model tersebut, kita bisa tahu masa depan seperti apa yang akan terjadi, walaupun memang agak sulit dan berbahaya karena banyak bisa jadi kesalahan dan banyak data yang harus dikumpulkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu dengan menggunakan kalkulus kita bisa melakukan penghematan pada uang eksperimen. Karena ya kita tahu eksperimen itu menggunakan banyak dana yang besar dan lain sebagainya. Kita ambil contoh aja penggunaan dana dalam mencoba mengeksperimen berapa ketahanan pipa ini dengan limbah, berapa ketahanan material ini dengan itu, atau filter udara dalam pabrik yang berapa lama mereka bisa tahan gitu, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kalkulus,
yang saya sebutkan tadi, dengan model matematika atau model 3D kita bisa mengetahui dan menghemat uang eksperimen yang seharusnya kita keluarkan, sehingga kita lebih hemat dan uang itu bisa digunakan untuk hal-hal lain. Dan yang ketiga yaitu melakukan percobaan-percobaan yang tidak manusiawi, yaitu percobaan-percobaan berbahaya. Saat melakukan percobaan untuk mengetahui bahayanya terhadap manusia atau lingkungan, dibutuhkan relawan-relawan dari manusia. Tapi hal tersebut sangat sulit dan tabu dalam lingkungan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata yang tidak enak didengar. Dan sekali lagi saya ucapkan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.